selamat siang Mbak. Selamat siang Bu. Ya, duduk dengan nyaman ya Mbak. Biar nanti sesi konseling kita berjalan dengan lancar gitu ya tanpa hambatan. Oke, sebelumnya apakah benar ini dengan Mbak Nabela? Iya benar. Oke, Mbak Nabela. Kalau boleh tahu kesibukannya apa akhir-akhir ini Mbak Nabela? Kesibukannya akhir ini sih Bu, kuliah gitu kan, terus juga ya ada beberapa persiapan untuk organisasi gitu sih Bu. Oh, berarti Mbak Nabela bukan yang kuliah pulang ya? Kebetulan enggak ya Bu. Oke, kalau kabarnya Mbak Nabela gimana akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini alhamdulillah kalau fisik ya Bu, alhamdulillah baik. Walau kemarin tuh sempat agak batuk pilek ya Bu, karena emang cuaca malam nih nggak bisa ditebak Ibu, pagi cerah nanti tiba-tiba sore hujan kayak gitu kan Bu. Terus kayak ya kalau secara pikiran emang agak lebih banyak pikiran aja sih Bu. Oke, tetap jaga kesehatan ya, Mbak Nabela jaga juga jaga kesehatan. Iya, terima kasih. Oke, sebelumnya perkenalkan nama Ibu Iki, bisa dipanggil Kak Iki, Bu Iki, atau dengan nama secara langsung juga apa, jangan Mbak Nabela aja gitu ya. Oke, apakah Mbak Nabela pernah melakukan sesi konseling sebelumnya? Sebelumnya pernah nih Bu. Oke, karena sudah pernah berarti sudah ada pandangan untuk prosedur konseling seperti apa gitu ya, gambaran konseling seperti apa? Secara umumnya mungkin sudah ya Bu. Oke, pernah sudah. Tapi saya izin konfirmasi kembali bahwa di sini saya sebagai konselor dan Mbak Nabela sebagai konselor, yang dimana nanti saya akan membantu Mbak Nabela untuk menemukan jalan keluar atau solusi. Lebih tepatnya membantu Mbak Nabela untuk bisa mandiri gitu ya, untuk menyelesaikan masalahnya sendiri gitu ya. Dan sesi konseling ini berjalan selama kurang lebih 20 menit. Terus selama 20 menit nanti saya akan memakai satu teknik untuk membantu Mbak Nabela itu supaya agar bisa lebih memberikan satu teknik di mana nanti teknik itu agar bisa membantu Mbak Nabela itu bisa mengeluarkan rasa di unek-unek Mbak Nabela gitu ya, bisa meringankan pikiran Mbak Nabela gitu. Dan nantinya selama sesi konseling saya harap Mbak Nabela bisa terbuka kepada saya dan bercerita sejujur-jujurnya apa yang dirasakan Mbak Nabela, tanpa ada yang Mbak Nabela khawatirkan atau takutkan akan kebocoran dari cerita-cerita Mbak Nabela atau masalah Mbak Nabela. Oke, apakah bisa dimengerti Mbak Nabela? Bisa. Oke, kalau sudah mengerti, apakah kita bisa mulai sesi konselingnya? Bisa Bu. Karena Mbak Nabela sudah mengerti dan sudah bersedia untuk kita mulai sesi konselingnya, silahkan bisa diceritakan. Ini sih Bu, saya di sini tuh jauh dari beberapa orang tua saya, dan saya tuh merasa berat itu ninggalin rumah, lebih tepatnya ninggalin mama sih Bu, mama sendiri, karena kan di sini posisi saya sebagai anak bungsu ya Bu, dimana kakak-kakak saya juga sudah mulai sibuk dengan dunianya masing-masing, kerja gitu ya. Karena ya kayak orang tahu, anak bungsu itu paling tahu sebelumnya di rumah itu seperti apa gitu. Nah, ada satu kejadian itu memang ngebuat saya tuh berat banget rasanya buat ninggalin rumah, lebih tepatnya ninggalin mama sendiri gitu sama ayah cuma berdua. Jadi kayak itu tuh kadang apa ya Bu, saya tuh kepikirannya tuh sebenarnya kadang ngeganggu, kadang nggak ngeganggu gitu loh Bu, ke kuliahnya saya. Tapi ya gimana ya Bu, jadi ya kayak gitu sih Bu, saya merasa berat buat tinggalin rumah gitu kan. Oke, Ibu sangat paham ya apa yang dirasakan Mbak Nabela. Tapi sebelumnya mohon maaf, Ibu konfirmasi kalau Ibu di sini bawa buku catatan untuk nantinya Ibu akan menulis poin-poin yang Mbak Nabela ceritakan gitu ya. Apakah Mbak Nabela nyaman dengan saya? Nggak apa-apa Ibu, nggak apa-apa. Oke, karena Mbak Nabela sudah tadi cerita ya, yang bisa saya tangkap itu bahwa Mbak Nabela sebenarnya berat meninggalkan mama karena ada satu kejadian gitu ya. Lebih tepatnya Mbak Nabela kayak mau merantau tapi
ada pikiran-pikiran yang mengganggu gitu ya. Oke, bisa diceritakan pengalaman seperti apa yang pernah Mbak Nabila alami sehingga membuat Mbak Nabila itu berat untuk meninggalkan nama Mbak Nabila untuk merantau? Ini sih Bu, padahal kan gimana Bu, keluarga saya tuh nggak secemara itu gitu loh. Jadi dan ayah tuh lumayan temperamen dan dia lumayan apa ya Bu, lumayan punya tangan gitu. Jadi kayak kadang tuh suka main tangan gitu kan. Tapi ini tuh benar-benar kejadian yang kalau ke saya ya Bu, saya nggak apa-apa sebenarnya. Tapi ini ke mama. Saya ke mama tuh saya nggak pernah lihat ayah tuh sampai main tangan tuh ke mama. Paling ya ke anak-anaknya gitu kan. Tapi ini ke mama tuh benar-benar menurut saya tuh kelewatan gitu loh. Nah, saya kan mama ya istrinya dia sendiri gitu loh. Sampai bisa kayak gitu. Terus kayak saya tuh posisi lagi di rumah waktu itu udah lama ya Bu, kejadian. Posisi lagi di rumah ya, ayah sama mama tuh sering cekcok kayak gitu kan, masalah kerjaan lah, masalah di rumah lah, masalah apalah, kok sering aja gitu cekcok. Cuman ya biasanya adu mulut aja gitu loh. Paling kalau misal emang berat banget gitu ya, ayah saya tuh biasanya langsung keluar rumah pergi gitu buat tenangin pikiran. Tapi ya nanti balik lagi, kadang sampai saya ikut ayah gitu berarti kan ya, ayah nyari cuman udah nyari udara aja gitu loh buat tenangin pikiran. Kadang ya kalau enggak mama saya yang masuk jauh gitu kan, masuk kamar gitu kalau lagi cekcok kayak gitu. Tapi ini nih bener-bener kayak kejadiannya tuh kayak bener-bener ngagetin saya gitu loh Bu. Soalnya ayah tuh sambil ya bahasa kasarnya hampir ngebunuh ibu sih Bu, ngebunuh mama saya. Jadi kayak saya tuh kayak ibu itu berusaha banget sih Bu dekat saya lihat ayah kayak gitu. Ayah tuh soalnya bilang lagi cekcok berat di mama tuh duduk lagi mau siap-siap buat keluar gitu loh, bilang udah selesai nggak selesai masalahnya udah keluar dulu gitu lah, karena lagi sama-sama apa kepalanya lagi panas semua kan gitu loh, kondisinya lagi panas. Jadi kayak mama tuh mau ngalah gitu loh, mau siap-siap. Pas itu ayah tiba-tiba datang bawa minyak tanah Bu, minyak tanah. Saya ngomongnya kamu kalau keluar aku bakar kamu kata kayak gitu. Terus ya udah Bu, dari situ mama benar-benar disiram. Saya melihat mama tuh disiram, posisi lagi di kamar, mama duduk di atas kasur tuh disiram pakai minyak tanah itu. Ya bau minyak tanah ya kecium ya Bu baunya kayak gimana. Terus kayak saya tuh udah narik ayah keluar dari kamar kayak gitu kan. Terus akhirnya ayah ngejauh, saya meluk mama di situ nangis. Saya cuma bisa, saya juga geter ya misalnya benar-benar baru pertama kali melihat ayah tuh bisa seperti itu, dan mama juga cuma pasrah aja gitu loh dikit kayak gitu. Jadi dari situ sebenarnya saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh Bu. Saya sendiri pun posisi masih remaja jalan dewasa kan ya Bu. Terus nggak ada orang rumah lain yang tahu gitu. Abang saya juga baru-baru itu suaranya, habis abang saya balik itu Bu suaranya itu tuh benar-benar kayak nothing happen kayak gitu loh Bu, nggak ada yang kejadian di rumah itu. Padahal kasur mama tuh masih belum diganti, spraynya masih bau minyak tanah gitu. Jadi kadang saya tuh kalau lihat minyak tanah juga saya agak trauma sedikit sih Bu, kayak gitu loh. Nyium baunya aja kayak saya takut gitu. Terus ya dari situ sih saya kayak takut buat tinggalin mama, takut kejadian hal-hal yang di luar kendali gitu loh. Oke, ada yang mau disampaikan lagi? Oke, saya sangat paham ya apa yang dirasakan Mbak Nabila, apalagi di situ Mbak Nabila belum sedewasa kalau Mbak Nabila yang bisa dibilang, dan itu kejadian baru pertama kali gitu ya. Pada saat melihat kejadian tersebut,
perasaan apa yang muncul pertama kali di Mbak? Campur aduk sih Bu, sedih, kecewa, marah, kenapa bisa kayak gitu. Terus juga yang paling mendominasi kayaknya sedih sih Bu, karena saya benar-benar lihat ibu saya digituin tuh kayak, kok ibu bisa sih dapet suami yang kayak gitu. Saya kalau sekarang tuh mikirnya kayak gitu Bu, kok ibu bisa dapet pasangan hidup yang kayak gini. Tadi saya menanyakan terkait perasaan Mbak Nabila, lalu pikiran apa yang muncul pertama kali di pikiran Mbak Nabila ketika Mbak Nabila ada di situasi itu? Kalau pikiran ibu, pikiran saya cuma satu. Kalau itu benar-benar kejadian ya Bu, sampai api itu nyala, pikiran saya tuh ayah tuh kebunuh. Saya sangat paham sekali ya yang dirasakan Mbak Nabila itu bagaimana. Oke, tadi Mbak Nabila juga cerita bahwa tidak lama dari kejadian itu abangnya datang ya di sore hari, tapi seperti tidak terjadi apa-apa gitu ya. Apakah Mbak Nabila pernah mengkomunikasikan kejadian itu kepada kakak-kakak Mbak Nabila? Enggak pernah Bu, saya yang tahu ya itu saya cuma tahu gimana berantemnya mama sama ayah itu saya pasti diem aja, nggak pernah saya ngomong dengan mereka, karena pikiran saya kayak ya kalau saya ngomong tuh mereka nggak ada di kejadian gitu loh, maksudnya nggak ada di TKP, nggak melihat apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, jadi kayak takutnya mereka entah nggak percaya atau malah bilang oh ya udahlah urusan ayah sama mama kayak gitu. Apakah Mbak Nabila hanya memendam sendiri atau Mbak Nabila pernah menceritakan kepada orang lain, orang terdekat Mbak Nabila? Kalau masalah kayak gitu sebenarnya hanya dikit orang yang tahu. Waktu habis banget kejadian itu ya Bu, saya tuh langsung waktu itu saya punya pacar Bu, punya cowok, langsung yang ngechat cerita kalau ibu habis diginiin sama ayah bla kayak gitu sih Bu. Lalu respon dari pacar Mbak Nabila ya? Ya responnya cuma kayak ya udah kamu pulang kayak gitu sih Bu, sabar kayak gitu ya kayak gitu sih Bu, kurang lebihnya. Berarti Mbak Nabila nggak pernah cerita ya sama kakak-kakak Mbak Nabila gitu ya? Oke, tadi Mbak Nabila menceritakan bahwasannya kejadian itu baru pertama kali dan di saat mohon maaf di kelas berapa? Saya kurang ingat detail kelas berapa, antara kelas 11 atau kelas 12 SMA itu. Oke, pada saat kelas 11-12, apakah sebelum-sebelumnya Mbak Nabila nggak pernah melihat kejadian yang serupa, walaupun mungkin ini yang paling parah gitu? Apakah sebelum-sebelumnya memang sudah sering terjadi percekcokan antara ayah dan mama? Kalau cekcok biasa sama adu mulut ya Bu, itu udah sering sebenarnya. Cuman yang sampai kalau kayak gitu ya Bu, nggak pernah. Apa terus ya? Pernahnya cuman ke saya sih Bu, ke saya juga ya tuh lumayan megang tangan gitu ya, tapi seperti biasa ditolongnya sama ibu sama mama. Jadi itu pas ibu gitu itu saya merasa saya harus nolong ibu, nolong mama gitu. Memang hubungan antara anak dan ibu sewajarnya ya. Oke. Pada saat kejadian tersebut, ketika Mbak Nabila pergi, apa yang Mbak Nabila lakukan terhadap mama Mbak Nabila? Saya langsung meluk mama, langsung saat itu juga, mama basah ya Bu, baju itu basah, saya langsung meluk mama, nggak peduli saya ikutan basah, karena minyak tanah itu juga nggak peduli, saya meluk mama nangis, dan saya cuma bisa meluk mama saat itu sih. Oke, pada saat kejadian, pada saat Mbak Nabila sudah meluk mama, apakah ada sepatah kata yang dikeluarkan dari mama untuk Mbak Nabila? Nggak ada Bu.
benar-benar mama cuma nangis gitu. Jika teringat akan kejadian yang pernah dialami Mbak Nabila, sampai sekarang, sampai saat ini, perasaan apa yang sering muncul? Pastinya takut ya Bu, takut kejadian kayak gitu tuh kurang lagi atau akan kejadian yang lebih parah. Kalau sekiranya lebih kejadian lebih parah tuh bakal kejadian itu sih Bu, lebih ke takut aja. Lebih mendominasinya di takut. Pada saat Mbak Nabila memutuskan untuk merantau ini, apakah Mbak Nabila sudah mempertimbangkan perasaan-perasaan itu? Sejujurnya udah Bu, cuman kayak waktu saya pun mama tuh sebenarnya emang agak berat ya menurut saya untuk karena ya mungkin emang karena saya anak musuh gitu, cuman kayak karena saya tuh, tapi mama tuh lumayan open minded gitu loh, mau terbuka aja kan, udah kamu mau nuntut ilmu kena ke kota lain, ke kota orang, kata mama gitu kan, jadi silakan gitu, tapi jaga diri kayak gitu aja sih mama. Kan ya udah mama juga ngebolehin kan, aku juga bisa sama mama sehat-sehat gitu ya, udah kayak gitu. Saya bisa paham ya yang dirasakan Mbak Nabila, rasanya sebenarnya ada rasa yang kuat ingin merantau gitu, tapi sempat terhalang karena takut ya, takut meninggalkan seorang mama yang dimana karena pengalaman masa lalu yang Mbak Nabila itu gak enak gitu, atau Mbak Nabila tuh berpikiran mau dibilangnya akan terjadi kembali gitu ya. Oke, tadi di awal saya sudah mengatakan saya akan memakai satu teknik. Nah, teknik ini akan saya gunakan sebentar lagi, dan nama tekniknya itu teknik kursi kosong, yang dimana nanti saya akan menyiapkan dua kursi. Yang kursi satunya itu top dog, yang dimana nanti top dog itu Mbak Nabila akan berperan sebagai ayah atau mama Mbak Nabila gitu ya. Nanti kita sesuaikan Mbak Nabila maunya mama atau ayah dulu gitu. Nanti yang di kursi underdog, Mbak Nabila bisa melakukan semua apa yang ingin Mbak Nabila sampaikan kepada ayah atau mama Mbak Nabila gitu. Intinya di kursi underdog nanti Mbak Nabila berperan sebagai diri sendiri. Mbak Nabila gak perlu khawatir apa-apa. Intinya kayak kita di talk sama seorang ayah dan mama Mbak Nabila di sini ya. Apa yang ingin Mbak Nabila sampaikan semua. Apakah bisa dimengerti Mbak Nabila? Ya, kalau bisa dimengerti bisa lebih dulu biar saya share di sini. Oke, nanti yang di kursi situ Mbak Nabila sebagai top dog. Diri sendiri berarti Bu? Top dog itu sebagai orang tua Mbak Nabila. Oke, berarti yang di sini diri sendiri. Ya, di sini diri sendiri. Nanti Mbak Nabila saya minta kayak sejujurnya ya apa yang ingin Mbak Nabila sampaikan gitu ya. Oke, bisa dimulai dari kursi yang top dog dulu. Oh, nggak ada di diri sendiri dulu. Oke, boleh. Silakan. Saya nanti duduk di sini ya Mbak Nabila. Oke, baik Bu. Oke, saya rasa sesi teknik kursi kosongnya bisa dimulai. Ini berarti saya bebas. Ini di depan saya bebas mau siapa aja. Iya, mau ayah dulu atau hanya menyampaikan kepada salah satu orang tua juga apa? Maunya Mbak Nabila bagaimana? Mungkin saya ke mama dulu sih Bu. Oke, gak apa-apa, silahkan. Ini bisa langsung mulai ya Bu? Kenapa? Udah bisa langsung dimulai. Ya, sudah bisa. Mak. Oke, tenang ya Mbak Nabila. Gak apa-apa, lakukan dulu emosinya Mbak Nabila. Saya tahu beratnya gimana, rasanya gimana gitu. Apakah udah? Disesuaikan dulu Mbak Nabila. Sudah tahu Ibu. Iya, gak apa-apa. Mama kok lagi mama kok ayah kayak gitu.
Jangan cuma diam, mama teriak. Kamu gak suka Nino selama itu di depan ayah. Mama bisa buat melawan. Aku di sini gak bisa jagain mama. Jadi saya kalau ngomongnya pakai bahasa sehari-hari saya itu bapak Apa? Jawab senyamannya Mbak Nabila aja. Saya tahu mama kuat, tapi mama kalau kayak gitu bukan ayah. Dan bukan abah juga nggak boleh kayak gitu. Mama sekarang tinggal sendiri, bisa di sini nggak bisa bantu mama banyak. Akan juga jarang pulang. Mama kalau digituin sama ayah, mama harus bisa melawan sendiri. Dia tahu mama takut. Mama kalau emang bertahan sama ayah cuma karena anak-anak pasti gak usah, Ma. Daripada mama disakitin terus sama abah. Udah ibu. Oke, apakah ada yang disampaikan lagi kepada Mama Mbak Nabila? Jika sudah, Mbak Nabila bisa berperan sebagai Mama Mbak Nabila. Berarti ini saya sebagai bapak saya menanggapin yang tadi ya. Apa yang Mbak Nabila harapkan dari yang Mbak Nabila sampaikan tadi sebagai Mama? Iya, bapak tuh kok bapak bertahan sebelum kamu. Mama bakal ngelawan kalau ayah kayak gitu lagi. Kalau abah kayak gitu, mama gak bakal diam. Tahu mama kuat. Apakah ada yang mau disampaikan lagi di kursi tempatnya? Ada sih. Oke, silakan disampaikan. Mama jaga diri ya. Di sini juga insya Allah baik-baik aja. Nggak usah khawatir kenapa-napa. Cukup mama yang sehat selalu di sana, jaga kesehatan. Nggak usah terlalu keras sama diri mama sendiri. Dia di sini masih banget, jadi ada yang baik buat mama. Apakah ada yang di underdog? Iya. Ada. Oke, silakan. Iya. Ini kita juga gebrakan.
ditenangkan dulu ya benar-benar. Oh. Nggak apa ibu. Apakah bisa kita lanjut? Bisa. Apakah Nabila berperan sebagai ayah Mbak Nabila juga? Enggak sih bu, cuma itu malah. Sudah selesai. Saya kembali ke sisi saya sih. Saya tadi ketika menjalankan sesi teknik bersosok sangat dalam ya apa yang ingin disampaikan kepada Nabila gitu ya. Oke, dari sesi konseling dan sesi teknik yang sudah dijalankan tadi, di talk antara Mbak Nabila dengan Mbak Nabila, apa yang Mbak Nabila? So ini saya emang nggak berani itu ambil semua kekhawatiran saya buat mama. Karena saya memang apa ya, dibesarkan dulu dengan dalam keluarga yang kayak kalau ngomong saya tuh segengsi itu gitu loh. Jadi buat ngomong aku sayang mama kayak gitu, saya nggak bisa. Tapi saya sayang itu gitu loh sama mama. Saya paham ya apa yang dirasakan Mbak Nabila. Oke, karena Mbak Nabila juga sudah sebenarnya sudah tahu ya kayak apa yang perlu diperbaiki antara Mbak Nabila dan Mbak Nabila, mungkin komunikasinya ke depannya nggak perlu gengsi apalagi untuk menyatakan saya kepada orang tua gitu ya. Oke, untuk kedepannya setelah sesi konseling ini langkah apa yang ingin Mbak Nabila ambil? Mungkin paling nyatanya ya bu, saya bakal nelfon mama dan berkabar apa. Soalnya saya kayaknya pernah nelfon mama tuh 2 hari yang lalu gitu, karena memang lagi sakit kan bu. Jadi kemarin baru nelfon mama, sekarang belum ada lagi sebelum-sebelumnya pak. Mungkin mau nelfon mama dan itu sekedar basa-basi aja sih bu. Diterangkan dulu ya Mbak Nabila. Apakah ada yang ingin Mbak Nabila sampaikan lagi? Iya sih. Jika dirasa sudah tidak ada yang disampaikan, apakah boleh saya akhiri sesi konselnya? Kebetulan udah 20 menit nih. Nggak apa-apa ibu. Oke, Mbak Nabila juga sudah bersedia ya saya akhiri sesi konselnya. Saya mengucapkan terima kasih ke Mbak Nabila udah berani mau cerita yang tadinya Mbak Nabila hanya mendem sendiri perasaan trauma itu. Juga terima kasih sudah mau berbagi cerita pada ibu. Nantinya jika memang ada yang ingin diceritakan kembali, Mbak Nabila bisa menghubungi ibu lagi via WhatsApp. Nanti kita tentukan jadwalnya gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Nabila atas kehadirannya. Terima kasih banyak juga ibu. Ya.